mengajar. Kodiklat TNI AD merupakan komando utama pembinaan TNI AD yang berkedudukan langsung di bawah Kasat, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan doktrin atau sistem operasi matra darat, pendidikan, dan latihan TNI AD. Dalam upaya menyelenggarakan pembinaan di bidang pendidikan, tidak terlepas dari 10 komponen pendidikan, di mana salah satunya adalah tenaga pendidik. Tingkat keberhasilan suatu penyelenggaraan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tenaga pendidik dengan kualifikasi dan kemampuan yang optimal. Dalam menjalankan tugas pokoknya, seorang tenaga pendidik yang profesional harus mempedomani proses belajar yang di dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Namun pada kenyataannya, banyak di antara para gadik yang belum mempedomani langkah-langkah penyiapan mengajar secara utuh, sehingga menyebabkan proses belajar mengajar tidak optimal. Oleh karena itu, agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, dan Kodiklat TNI AD mengeluarkan kebijakan 10 langkah Gumil mengajar. Sehingga ketika proses pembelajaran berlangsung, kesalahan-kesalahan oleh tenaga pendidik dapat diminimalisir seminimal mungkin, agar tujuan pendidikan dapat dicapai seoptimal mungkin. Langkah pertama, menyiapkan diri. Gumil senantiasa belajar. Dalam menyiapkan diri, seorang Gumil senantiasa belajar di luar waktu mengajar, dengan banyak membaca referensi-referensi selain Hanjar. Juga dapat meluangkan waktu untuk mengunjungi perpustakaan dan mempelajari referensi secara digital, dengan tujuan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menambah wawasan. Merevisi buku pegangan Gumil. Setelah belajar, seorang Gumil merevisi buku pegangan Gumil, meliputi referensi tentang materi yang akan diajarkan sebelum mengajar, dengan tujuan untuk membantu Gumil pada saat proses belajar mengajar. Mengajukan surat lamaran. Kemudian, bila Gumil merasa siap untuk mengajar, maka Gumil akan membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Komandan Lemdik dan Kepala Departemen. Melaksanakan uji kompetensi. Setelah membuat surat lamaran, Gumil akan melaksanakan uji kompetensi sesuai materi yang akan diajarkan. Dari hasil nilai kompetensi, Gumil harus memperoleh nilai minimal 75.
menerima surat perintah mengajar. Setelah dinyatakan lulus uji kompetensi, maka Gumil akan menerima surat perintah mengajar. Kemudian akan ke departemen yang terkait untuk mengambil bahan-bahan untuk paket instruksi. Langkah kedua, menyiapkan perangkat mengajar atau paket instruksi. Merevisi persiapan mengajar. Setelah bahan-bahan untuk membuat paket instruksi lengkap, maka Gumil akan memulainya dengan merevisi produk kesiapan mengajar. Merevisi buku latihan Serdik atau calon Serdik. Kemudian berikutnya, Gumil akan merevisi buku latihan Serdik atau calon Serdik di e-learning untuk dikirimkan dan berupa produk sebagai bahan kelengkapan paket instruksi. Setelah itu, Gumil akan merevisi perangkat pengujian di e-learning berupa bank soal dan berupa produk sebagai bahan kelengkapan paket instruksi. Merevisi daftar Alins dan Alongins. Kemudian berikutnya, Gumil akan merevisi daftar Alins dan Alongins yang dibutuhkan selama menjalankan proses belajar mengajar. Merevisi slide. Setelah itu, Gumil akan merevisi slide dengan konsep 70% audio visual dan 30% tulisan untuk menambah minat siswa terhadap materi yang diberikan. Langkah ketiga, menghadap Katim Gumil. Konsultasi tentang metode mengajar dan cara memberi instruksi. Untuk konsultasi tentang metode mengajar yang akan digunakan dan materi cara memberi instruksi selama proses belajar mengajar berlangsung. Langkah keempat, menghadap kepala departemen. Setelah menghadap Katim Gumil, maka langkah selanjutnya, Gumil menghadap kepala departemen untuk konsultasi tentang materi pelajaran. Konsultasi tentang paket instruksi. Setelah melakukan konsultasi materi pelajaran, maka kepala departemen melakukan pengecekan tentang paket instruksi yang berisi Prokjar, Siapjar, dan Slide, BLS, BLCS, perangkat pengujian, daftar Alins Alongins, dan evaluasi hasil belajar. Langkah kelima, latihan di micro-teaching. Jalan kaki. Ini apabila langkah berikutnya sebelum proses belajar mengajar dilakukan, maka Gumil mengadakan latihan di micro-teaching guna meningkatkan kemampuan Gumil dan untuk melakukan pengecekan terhadap Gumil yang bersangkutan. Pada saat Gumil latihan mengajar di micro-teaching, Kadep mengecek tentang penguasaan materi, penggunaan bahasa, gerak tubuh, dan penyampaian Gumil dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar bahan pelajaran yang ada. Kemudian, Katim Gumil mengecek tentang pentahapan Gumil dalam mengajar, metode, dan teknik yang digunakan. Langkah keenam, mengecek pasangan kelas.
Langkah berikutnya setelah Gumil melaksanakan latihan di micro-teaching, seorang Gumil akan mengecek kelas yang akan digunakan. Hal-hal yang menjadi atensi seorang Gumil adalah pencahayaan ruangan, gangguan suara, gangguan pandangan, sirkulasi udara, dan perangkat alins dan alongins yang ada. Hal ini dilakukan oleh Gumil sebagai langkah antisipasi untuk mengeliminir kekurangan fasilitas pendidikan yang ada. Langkah ketujuh, melaksanakan proses belajar mengajar. Sebelum masuk proses belajar mengajar, Gumil akan mengirimkan BLS kepada siswa minimal 2 minggu sebelum pelajaran dimulai. Tujuan dari pengiriman BLS ini adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan awal siswa menerima pelajaran sejauh mana siswa menguasai materi yang diajarkan oleh Gumil. Setelah Gumil menerima jawaban, maka Gumil akan membuat kesimpulan atau matriks tingkat penguasaan pelajaran oleh siswa, yang kemudian akan menjadi stressing atau penekanan pada materi pelajaran. Istirahatkan. Proses belajar mengajar di kelas. Lapor siswa di halaman 2. Jumlah 12. Angkat. Siap menerima pelajaran. Istirahatkan. Proses belajar mengajar sesuai kesiapan mengajar yang harus diperhatikan. Pertama, pelaksanaan perkenalan pada saat pertemuan pertama. Saya lahir tahun 1982, kemudian Dan pada pertemuan kedua, Gumil melakukan pemeriksaan atau pengecekan tingkat penerimaan pelajaran sebelumnya. Kedua, sebelum pelajaran dimulai, Gumil menyampaikan pengantar atau apersepsi menuju ke topik pelajaran. Ketiga, setelah Gumil menyampaikan apersepsi, Gumil menulis judul di papan tulis yang tersedia. Keempat, masuk ke inti pelajaran. Kelima, setelah Gumil menerangkan inti pelajaran, maka Gumil memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik. Keenam, Gumil memberikan pertanyaan dengan tujuan memeriksa tingkat penguasaan peserta didik. Ketujuh, Gumil memberikan rangkuman isi materi pelajaran secara keseluruhan. Kedelapan, di akhir pelajaran, Gumil memberikan penekanan berupa benang merah atau inti pelajaran dari keseluruhan materi pelajaran yang diberikan. Pada saat proses belajar mengajar berlangsung, Gumil harus memperhatikan cara memberi instruksi dan proses belajar mengajar sesuai kesiapan mengajar. Pertama, cara berpakaian Gumil dalam mengajar harus sesuai dengan seragam Angkatan Darat, rapih, bersih, dan wangi atau tidak bau agar tidak mengganggu konsentrasi siswa. Kedua, pandangan mata dalam mengajar harus menyebar ke seluruh kelas. Jangan fokus kepada salah seorang siswa. Jangan sering melihat langit-langit. Jangan sering melihat jam. Ketiga, gerakan tangan Gumil hendaknya tidak berlebihan dan hidup. Keempat, sikap dan mimik Gumil selama mengajar. Tegas dalam berbicara, penuh semangat, pemberian humor sebagai selingan. Kelima, cara berdiri Gumil harus terlihat seluruh serdik, jangan membelakangi serdik. Keenam, suara dan bahasa Gumil selama mengajar sesuai IKIP, artinya cukup keras dan memberi tekanan. Pembendaharaan kata dikuasai dan bila terpaksa menggunakan bahasa asing harus dijelaskan artinya. Ketujuh, komunikasi Gumil dalam mengajar. Melaksanakan komunikasi dua arah, mengenal serdik satu persatu, jangan menyakiti hati serdik.
memberikan bimbingan pengasuhan. Setelah proses belajar mengajar di kelas selesai, maka Gumil memberikan bimbingan pengasuhan. Bimbingan pengasuhan dapat dilakukan dengan mengunjungi barak siswa pada waktu belajar malam atau dengan membuka komunikasi chatting atau SMS secara personal oleh Gumil. Langkah ke-8, melaksanakan evaluasi. Setelah selesai menjalani proses belajar mengajar di kelas, langkah selanjutnya adalah Gumil membuat 7 macam paket soal ujian sesuai materi yang diajarkan dan kemudian menyerahkan soal yang telah dibuat kepada staf operasional pendidikan. Gumil hadir pada saat ujian. Pada saat pelaksanaan ujian, Gumil diwajibkan hadir dengan tujuan untuk mengecek soal yang telah dicetak dan menanyakan kepada siswa tentang soal yang kurang jelas. Gumil melaksanakan penilaian. Setelah pelaksanaan ujian selesai, Gumil mengoreksi satu persatu lembar jawaban siswa yang telah diberi barcode dan memberikan nilai pada setiap jawaban dengan tidak lupa membubuhkan paraf di setiap lembar jawaban. Langkah ke-9, membuat laporan selesai mengajar. Setelah selesai mengoreksi hasil ujian, maka langkah Gumil selanjutnya adalah membuat laporan selesai mengajar yang memuat tentang pelaksanaan pengajaran dan melaporkan bila terjadi hambatan serta bagaimana upaya mengatasinya. Langkah ke-10, penyampaian permasalahan mengajar. Dalam rapat akhir pendidikan setelah sidang Dewan Pendidikan, Gumil akan menyampaikan permasalahan atau kendala yang muncul dalam proses belajar mengajar. Adapun kendala yang sering ditemukan di lapangan, antara lain, pertama, waktu dihadapkan dengan kedalaman materi. Kedua, materi yang diberikan dihadapkan dengan tingkat kecakapan yang ingin dicapai. Ketiga, motivasi siswa dalam mengajar. Keempat, dukungan alat instruksi dan alat penolong instruksi yang ada. Langkah pertama, menyiapkan diri. Langkah kedua, menyiapkan perangkat mengajar atau paket instruksi. Langkah ketiga, menghadap Katim Gumil. Langkah keempat, menghadap kepala departemen. Langkah kelima, latihan di micro-teaching. Langkah keenam, mengecek kesiapan pasangan kelas. Langkah ketujuh, melaksanakan proses belajar mengajar. Langkah kedelapan, melaksanakan evaluasi. Langkah ke-9, membuat laporan selesai mengajar. Langkah ke-10, penyampaian permasalahan mengajar. Kode etik Gumil dan pelatih. Kode etik yang berlaku umum. Bertanggung jawab sebagai pakar ilmu. Jujur, teliti pada diri sendiri maupun peserta didik. Percaya diri. Objektif. Kritis. Sederhana. Kreatif. Kode etik Gumil dan pelatih. Kode etik yang berlaku khusus. Tidak dibenarkan mengajar tanpa persiapan. Tidak dibenarkan penggunaan kata-kata kotor dan tidak sopan. Tidak dibenarkan mencemooh, mengejek, dan mempermalukan. Tidak mudah hilang kesabaran. Tidak lesu dan selalu bersemangat dalam mengajar. Tidak mengklaim diri sebagai yang paling tahu. Tidak kaku dalam menyampaikan pendapat atau informasi. Tidak mengabaikan situasi kelas. Hindari campur tangan berlebihan. Hindari hal yang bertele-tele.